Jualah pada pagi hari ini kita dapat hadir di Aula Hotel Grand Kemuning Batu Raja dalam rangka sosialisasi dan advokasi pembinaan pengembangan usaha kesehatan sekolah dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024. Pak Asisten 1, hadirin yang kami hormati, perkenankanlah pada kesempatan ini saya atas nama panitia penyelenggara melaporkan dasar daripada kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Dasar pelaksanaan keputusan Bupati Ogan Komering Ulu nomor 400.6 3 Romawi maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesehatan, mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang tercermin dalam kehidupan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. 4 Romawi, waktu dan tempat pelaksanaan. 1. Waktu dan tempat pelaksanaan sosialisasi ini dilaksanakan dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 13 Desember tahun 2024 pukul 08.30 sampai dengan selesai. 2. Tempat Hotel Grand Kemuning Batu Raja. 5 Romawi, peserta sebanyak 32 orang yang terdiri dari perwakilan dari 13 kecamatan, perwakilan dari sekolah menengah atas, perwakilan dari SD dan SMP, perwakilan dari puskesmas sebanyak 5 orang, dan perwakilan dari dinas badan dan kantor dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di samping itu juga kami sampaikan ucapan terima kasih kami kepada seluruh peserta dan semua pihak yang telah hadir, baik dari Dinas Kesehatan maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai narasumber pada kegiatan kita sosialisasi pada hari ini. Dan juga kepada Bapak Bupati Ogan Komering Ulu yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Setda Ogan Komering Ulu, kami mohon perkenan pada saat nanti dapat memberikan sambutan, arahan dan bimbingan sekaligus membuka secara resmi daripada pelaksanaan sosialisasi kita pada pagi hari ini. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi, terima kasih atas inisiasi, gagasan, ide melalui program kerja sosialisasi dan advokasi bagi UKS sekolah yang menjadi bagian dari tugas pokok atau kegiatan tahunan di bagian Esra. Kenapa Esra mengangkat urusan UKS? Pertanyaannya, apakah Pak Zaki ini merenung? Kegiatan ini baik? Tidak. Sebagaimana kita maklumi, dinamika pemerintahan ini terus berkembang pesat. Paradigma pembangunan itu disesuaikan dengan kemajuan zaman, peradaban yang terus dinamis, baik global, nasional maupun lokal. Dari bidang pendidikan, paradigma pendidikan berubah dari pola pendidikan yang one way traffic yang hanya mengajar, dari pendidikan yang hanya memberikan ilmu, dari pendidikan yang hanya menstimulasi merangsang pola pikir anak, dari pendidikan yang hanya mengutamakan kecerdasan intelektual, berubah menjadi pendidikan yang membangun sumber daya anak yang seutuhnya. Apa itu sebenarnya? Zahir dan batin, sehat jasmani rohani, kecerdasan intelektual, emosional dan sosial. Pendekatan bukan lagi one way traffic, two way traffic, dua arah. Guru dan anak harus berinteraksi secara pola pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan harus hadir secara lengkap. Dulu UKS di sekolah-sekolah ruang kecil di sudut ada meja singkong posisi. Ke depan
ruang BK menjadi syarat. Di setiap sekolah wajib ada ruang BK. Karena apa? Ada unsur kesehatan akan masuk ke dunia pendidikan. Sisi aspek kesehatan. Paradigma pembangunan kesehatan juga harus berubah. Dari yang obat sakit, sekarang tidak. Harus mengobati orang yang betul sakit. Harus mengobati orang lansia yang banyak keluhan atas kesehatan tubuh. Harus dimulai dari menjaga kesehatan anak sejak dini. Pola kesehatan yang mencegah daripada mengobati berubah. Harus berubah. Lebih baik mendidik baru mencegah. Selanjutnya merawat, mengobati, menjaga untuk mengobati pasien. Sehingga pelayanan dasar utama pembangunan negara itu dua hal, pendidikan dan kesehatan. Harus hadir melalui kolaborasi sistem. Itu masuknya UKS, unit kesehatan sekolah. Jangan kita artikan bahwa UKS itu untuk menolong budak yang satu upacara, bukan itu, yang budak sakit perut, bukan itu saja. Tapi harus menjadi unit konsultasi bagi anak untuk berani menyampaikan apa yang dirasakan, baik secara fisik maupun psikis. Ketakutan, kekhawatiran, gemeteran. Kalau anak-anak harus didorong untuk berani menyampaikan. Jangan menyampaikan di kelas akan menjadi bully. Sehingga banyak kasus anak tidak terungkap di saat anak menahan diri. Dia harus sampaikan melalui lembaga konseling yang diwadahi suatu unit ruangan disebut UKS. Ini tantangan. Bagaimana kita menjadikan UKS itu bagian dari pendidikan yang tidak terpisahkan dari kurikulum. Makanya Pak Edi hadir. Nah, makanya ada formasi guru BK. Guru BK jangan diisi dari anak-anak IPA. Nah, dalam konteks ini kita sosialisasi lagi, ayo seluas mungkin dengan para narasumber, apa sih sesungguhnya fungsi UKS, bagaimana makna yang akan dicapai, tujuan yang akan diwujudkan, sasaran yang ingin menjadi target dalam pembentukan unit UKS di sekolah. Kita dengar sosialisasi aturannya apa, bagaimana makna filosofinya, bagaimana tujuan jangka panjangnya, bagaimana menata UKS-nya. Jadi nanti negara hadir untuk rakyat dalam urusan pelayanan dasar sampai ke tingkat sekolah. Dari sisi pemerintahan sampai ke tingkat RT. Pangkonya Prabowo masuk. Program utamanya adalah makanan gratis bagi anak sekolah. Godokannya nanti masuk melalui pintu UKS. Program pemerintah masuk melalui unit UKS yang menentukan menu, meracik, memantau, memonitor, memeriksa menu standar gizi yang dihadirkan oleh pengelola program makanan gratis. Memang kata kita belum siap Pak, belum siap. Ini kita belajar dari sekarang, sosialisasinya ke depan arahnya ke sana. Kenapa itu menjadi program penting? Bukan utama, banyak fungsi negara, banyak beban negara, banyak tugas negara yang harus kita lakukan. Namun itu bagian penting. Karena apa? Bukan nyari-nyari program itu, bukan nak nyari sepeda, bukan nak minta hati dari masyarakat sehingga pemerintah nyarikan program makanan gratis. Bagi yang tak paham, sepele memandang
strategi yang paling dasar untuk memperkuat kedaulatan, untuk memperkokoh ketahanan, untuk mempertinggi generasi bangsa di masa depan. Kapasitas daya saing dari sisi kesehatan fisik dan kesehatan moral anak-anak kita yang akan hadir 100 tahun yang akan datang. Yang banyak, kalau ada setiap sekolah 100 piring porsi yang harus disajikan minimal, berapa tenaga kerja lokal di sekitar sekolah yang bisa diajak untuk menyiapkan ibu-ibu supaya produktif, bukan hanya ngurus rumah tangga, dia menyiapkan di dapur sekolah. Berapa menu sayuran yang harus dipersiapkan setiap sekolah, baik kalau ribuan sekolah, jutaan sekolah, bergerak semua petani sayur, bergerak semua pedagang di pasar, bergerak semua angkutan lokal untuk mendistribusi, untuk produksi, untuk mengangkut, untuk menyampaikan barang-barang untuk dapur sekolah. Sederhana, dampaknya dua. Produktivitas pertanian Indonesia berkembang. Serapan tenaga kerja masuk dari sektor informal, salah satunya dapur sekolah. Bayangkan kalau 3 juru masak, 2 tukang ngangkut kayu kapur api, 2 angkutan, 10 petani sayur, 10 pedagang sayur yang ngedrop satu sekolah, sudah harus ditahan masyarakat bergerak untuk satu program. Jangan kita anggap nyari-nyari sensasi, tidak. Pahami dulu konteks latar belakang. Semua lahan pertanian produktif. Sektor pertanian kembali dilirik oleh generasi bangsa karena menjanjikan mata pencaharian. Kemiskinan secara bertahap berkurang. Pengangguran secara bertahap berkurang. Inflasi bisa ditekan. Nah, dari UKS sekolah baik, apa yang jalur ceritanya itu? Nah, tapi memulai ceritanya itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Itu yang nak dampingi pengelola UKS di sekolah supaya dia paham sana. Nanti mulai pendidikan ada grand design bahwa setiap sekolah ada unit tersendiri. Jangan ruang di pojok dekat WC 1x2 jadi ke UKS. Dimulai dari hal yang paling sederhana, diawali dari hal yang paling kecil, yaitu ruang pojok UKS, ruang BK pojok UKS di setiap sekolah. Oke, saya berharap narasumber sampaikan materi seluas mungkin. Saya juga berharap peserta nanyakan seluas mungkin. Dan saya jadikan ini menjadi bagian untuk memahami, mempelajari program pemerintah yang mungkin belum tersosialisasi secara luas masyarakat. Akhirnya dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan perkenan dari para peserta, dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi dan advokasi kelembagaan UKS di sekolah dalam wilayah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024 secara resmi dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.